Biasanya itu orang ngangkat jenazah gitu, korban kecelakaan dari rumah sakit itu lewat situ. Pas buka jendela dia ngeliat langsung ada yang terbang. Itu hantu gula-gula. Jadi ceritanya katanya setiap malam itu kaki tuh selalu balik apa ya? Iya. Gue yang pernah lagi masak tiba-tiba ada yang bisikin gue. Enggak. Boleh ngomong gak sih? Iya. Kayak yang di sana denger gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Rumpi Misteri. Kali ini kita akan membahas, menceritakan pengalaman mistis, kejadian mistis, pengalaman kita berdua lah ya. Iya, betul banget. Jadi siapa dulu nih yang mulai? Mau yang gimana nih? Banyak soalnya ceritanya, coy. Sama gue juga banyak. Jadi bingung. Oke, duluan ya. Duluan gue nih. Aldi duluan. Aldi duluan. Habis itu lu ya. Iyalah, siapa lagi coba? So gue mulu. Gue mau ceritakan pengalaman di kosan temen gue di daerah Bogor. Gue waktu itu ke kosan temen gue di daerah Bogor gitu kan, numpang nginep lah, biasalah temen gitu kan, numpang nginep. Nah, kosannya itu strategis sih, cuman kok kayaknya horor gitu karena masuk ke lorong-lorong gitu loh. Lorong-lorong. Lorong-lorong, lu bayangin aja. Enggak, masuk ke dalam ke arah kamarnya itu naik ke lantai 2 terus lorong-lorong gitu. Terus ada apa ada setan. Oh kan di sini ceritain setan. Iya sih ya. Maksudnya kan jauh tahu ada meja gitu. Lanjut. Nggak mungkin ada meja. Lorong gitu banyak jemuran pakaian sih. Tapi jemuran di dalam ya, Wak. Iya di dalam situ lah. Itulah skip lah. Terus habis itu gue nginep sehari di sana. Emang dasarnya gue bisa ngelihat ya. Oh ada six sense. Terus gue ngeliat tuh kok kayaknya di sini nih banyak makhluk astral gitu. Gue nggak ngomong nih sama dia. Karena pokoknya ada segala macam. Nggak mau sebut merek lanjut. Gue nggak. Pokoknya banyak dah. Cuman gue nggak mau ngomong sama temen gue ini karena gue takut dia takut kan. Karena gue juga di situ numpang gitu. Terus beberapa hari gue nginep di sana emang gue dasar nggak tahu diri kan. Gue nginep berapa hari gitu. Dia pun akhirnya ngerasain kok gue ada dengar suara orang berisik kayak pasar gitu ya. Padahal malam gitu. Posisinya itu di dekat rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit ya, gitu. Sensor. Posisinya di belakang rumah sakit. Di depan jalannya itu emang khusus biasanya itu orang ngangkat jenazah gitu, korban kecelakaan dari rumah sakit itu lewat situ. Kok ini ya, gue ngedengerin kayak pasar ya. Kita buka tuh jendela, lu tau gak pas dia buka jendela dia ngeliat ada yang terbang. Tapi itu sepi. Itu udah malam, udah jam 11-an. Pas buka jendela dia ngeliat langsung ada yang terbang. Gue posisi pada saat itu gue nggak ngeliat, dia doang yang ngeliat. Itu apaan tuh yang terbang? Halu lu, gue bilang kayak gitu kan, karena gue nggak mau bilang kalau emang ada gitu, tapi emang sebenarnya gue nggak ngeliat. Udah jamnya dia kerja kali ya? Udah jamnya kan udah malam. Setan kerja malam ya. Ya ini kan? buka pasar. Disip-sipin, sip 2 dia. Ngadi-ngadi lu, sip-sipan. Lanjut. Terus udah gitu, kayak dia ngeliat kok kayak ada yang ngintip dari ventilasi pintu kamar dia, kan lorong gitu. Gue ngeliat emang ada yang ngintip sih, cuman gue apaan sih nggak ada yang ngintip. Terus habis itu ya udah tuh, lu halu, mungkin lu capek istirahat gitu, gue bilang. Istirahat, besokan harinya udah nggak ada kejadian apa-apa. Terus pas kita lagi biasa lah ya anak kosan gimana sih, mabok lah, minum tuh. Kayaknya gue anak kosan nggak kayak gitu udah. Berarti emang gue yang bandel ya. Berarti emang gue yang bandel. Oke, Terus pas kita lagi mabok berdua tuh,
Nah di situ kita melihat barengan berdua. Oke. Pengen sebut merek deh. Itu hantu gula-gula. Sebut aja. Guling. Ih, kenapa harus gula-gula? Gue pikir genderuwo. Hantu permen. Oke. Loncat apa terbang? Sebut aja tapi bawa canda lah. Hantu permen. Itu dia nggak loncat, nggak terbang, cuman dia Kaget. dia nggak loncat, nggak terbang, dia diem. Oke. Dia diem di belakang kita berdua. Dan yang ngeliat dia pertama kali pas lagi balik badan. Dan kita berdua balik badan sama-sama ngeliat gitu. Iya lah. Terus kata dia, lu bisa ngeliat? Iya, gue bisa lihat. Kata si temen gue nanya ke gue, lu bisa lihat? Iya, gue bisa lihat. Berarti gue nggak halu kan kali ini? Ya enggak lah. Lu lihat, gue lihat. Gue lagi agak setengah mabok nih. Berarti gue nggak akan bohong sama lu. Itu lihat apa? Hantu. Ini namanya apa? Gula-gula. Gula-gula yang ngerti kalian berdua doang. Apa? Hantu guling. Guling apa? Pocong. Nah, biar orang pada tahu. Oke guys. Terus habis itu udah tuh kita udahlah, anggap aja kita nggak pernah ngeliat kayak gini. Gue bilang kayak gitu, udahlah diemin aja. Tapi kok si hantu gula-gula ini tetap aja ada di belakang kita gitu. Nggak tahu deh, akhirnya kan lu tahu nggak, kita diem di pojokan, tahu di ini ada lemari, ini meja, jadi di tengah-tengah di pojokan itu Ngapain kita lu main petak umpet sama setannya? takut deh kok itu. Ya terus lu gimana ceritanya lu six sense tapi lu takut sama yang kayak gituan? Jangan salah lu, orang walaupun six sense sering lihat kayak gitu, tapi kalau ada waktunya kita takut ya takut. Masa sih Wak? Iya kaget. Terus Oke lanjut. udah setelah itu gue akhirnya tuh pengen ninggalin dia sendirian tuh. Gue pengen pulang lagi tuh ke Jakarta, udah males banget gue kan di situ kan. Berapa hari kemudian dia ngechat gue, dia bilang, lu tanggung jawab apa gara-gara lu nginep di rumah gue, di kosan gue jadi bisa ngeliat juga, katanya. Lah itu mah urusan lu lah, ngapain gara-gara gue gitu. Itu mah dia udah punya six sense juga kali, ngapain salah-salah. Gue udah ngomong sama dia, mungkin lu waktu kecil udah punya six sense atau lu ditutup udah waktunya kebuka lagi, nggak tahu. Iya. Bukan salah gue lah, gara-gara gue yang disalahin anjir. Terus gue mau cerita apa lagi? Kesel. nih? Kesel lah, kesel, bener-bener kesel gue sama dia. Ditabokin gak sama lo? Enggak, gue nggak tabokin, gue mah nggak sejahat itu. Oke. Nah kalau lu, cerita lu apa? Sebenarnya banyak. Cuma kayak pendek-pendek di ceritanya waktu itu gue ngontrak sama lu kan. Ngontrak sama gua. Iya. Oh iya. Ya kan, tapi waktu itu kejadiannya nggak ada Nggak ada gua ya. ada lo. Jadi mau pindahan pas di hari terakhir di sana malam-malam tuh mungkin jam 11 ya itulah jam 10 ke atas pokoknya malam. Entah itu mau berpamitan apa gimana, dia tahu gue mau pindah apa gimana ya kan. Jadi posisinya gue lagi duduk di pintu di ruang tamu berempat, gue, teman gue sama cece gue dan cowoknya gitu. Pas kita ngobrol tiba-tiba, jadi depan gue ini pas banget kamar pintunya kebuka gitu. Kamar yang belakang, mana nih? kamar yang di belakang. Yang biasa gua tidurin. Iya, yang biasa lu tidurin. Gila sih. Terus udah gitu kita lagi ngobrol, tiba-tiba lewat dong dia. Gue ketawa. Iya, gua udah tahu itu kejadian kamar itu. Akhirnya lu ngeliat langsung. Emang lu kan bilang si kakek-kakek itu kan, entah kenapa pas hari malam terakhir itu kakek nampakin dirinya di depan diri ini. Sumpah nggak ngerti. Sebenarnya gue tuh nggak tahu gue punya siksa apa enggak. Cuman maksudnya kadang di satu waktu tuh ada aja yang kelihatan gitu kalau gue. Cuman gue kayaknya nggak ngerasa gue tuh punya six sense. Cuman ini doang kali ya dia mau
Akhirnya ini lu aja. percaya kan ada kakek-kakek itu. Iya, tadinya tuh sempet nggak percaya. Maksudnya ya namanya mau ke halus gue nggak pernah lihat, jadinya nggak percaya dong. Waktu itu entah siapa ya yang ngabarin ke gua kalau lu ngeliat gitu. Di sini gua ngebaca chatnya, gua ketawa aja akhirnya lu ngeliat. Iya, jadi tuh kakek tiba-tiba lewat di depan mata gue di dalam kamar itu. Jadi ya biasa kayak kakek jalan pelan-pelan gitu, pakai sorban, nggak pakai peci sih kayaknya, nggak, udah sholatnya udahan, jadi nggak pakai peci, cuma pakai sorban, pakai sarung, ya biasa kayak kakek-kakek pada umumnya gitu. Udah sih, cuman lewat gitu aja. Tapi dia sendiri sebetulnya sensitif atau mungkin lebih ke feeling, apa yang kamu rasain? Ngeliat kakek itu, Mm-mm. ya ngeliat, bukan Iya. sensitif, bukan feeling Karena lagi. kamu kan nggak punya sixth sense nih. Atau mungkin kamu lebih sensitif hal-hal yang ini ada Oh, nih gitu. kalau ngerasain emang Widya tuh sering. Kalau misalkan kadang tuh kayak panas, kadang kayak kalau keselibat-selibat gitu kadang sering sih, cuman di tempat-tempat Berarti tertentu lu aja. lebih ke feeling ya? Iya, lebih ke feeling ya. aja. Emang sih, emang di Dan- kamar itu banyak. Dan kalau ada yang ngeliatin itu pasti kerasa, walaupun gue nggak ngeh ada apa gitu, tapi gue ngerasa kayak diliatin kadang kayak gitu aja sih. Nggak kalau ada Iya. gitu ya. Gua emang di kamar yang lu lihat kakek-kakek itu emang ada, Wit. Lu tahu cerita nyokap gua gak? Kenapa harus gue yang ngeliat tuh? Mungkin kakek itu tahu gue baik kali. Iya, mungkin. Kan emak gua, nyokap gua juga waktu itu lagi tidur. Terus? Udah dibilangin sebelum jam 2 jangan ditutup Oh pintunya. iya ya, itu gue tahu, ada gue juga. Sumpah ada gue juga. Kan kita ngumpul di kamar satu lagi, nyokap gua tidur di belakang Sumpah gue kan. merinding. Ya kan? Itu gua udah bilang sama nyokap gua sebelum jam 2 itu pintu kamar jangan ditutup kalau tidur. Iya. Dia Jam kan 2 tengah malam. iya. Terus nyokap gua emang bandel ya, emang dia tutup pintu. Akhirnya dia pindah kan, Iya. bawa guling. Diketok-ketok kan pintunya kalau nggak salah. Diketok-ketok Parah. pintunya sama Tiba-tiba, loh, mami kok pindah? Iya. Apa sih kata mami? Ada yang ada ketok-ketok. yang ngetok pintu. Padahal kita semua Udah, ada di kamar itu kan. Siapa aja ya? Lu, gua sama kakak gua kan. Cece. Emang di situ emang di kamar itu emang banyak lagi. Jadi ceritanya katanya setiap malam itu kakek tuh selalu balik apa ya? Iya, memang tempatnya di Iya, situ memang. Dan sering jam segitu tuh emang maksudnya balik ke kamar itu katanya. Cuman Enggak, kok lu katanya kan lu bisa lihat. iya kata kakek itu katanya. Oh, kakek itu cerita, curhat. Iyalah. Dia Buset. katanya emang jam-jam segitu emang dia sebelum jam 2 jangan pernah tutup pintu kamar katanya kayak gitu. Tapi sebelum gua kan dulunya gua nggak tinggal di situ kan. Sebelumnya itu ada yang nempatin kamar itu nggak? Kan kita baru ya di situ. Ada yang ngomong L. Oh, Siapa? Tapi Mbak. tapi si Mbak itu nggak ngerasain yang aneh-aneh kan. ya Takut kita kali nggak kakeknya, tahu, dia nggak pernah cerita. Cuman si kakek itu juga cuman nggak mau ada kotor aja di kamar itu gitu. Terus kan Cuma kan emang tadinya tuh kamar itu kan masih banyak barang pindahan kan. setelah gua pindah ke sana kan diberesin semua kayak gitu. Emang dia nempatin di situ sih. Lah Odi sendiri kan punya sixth sense nih ya. Sixth Sixth sense. Pas sering nggak komunikasi sama kakek? Nggak terlalu sering sih, kadang-kadang aja kalau perlu gitu. Kayak dia sering bilang ini lampu depan kurang terang, saya sukanya yang terang gitu, ganti. Lampu dapur kan gelap ya. Itu dia minta diganti lampu dapur. Nggak kayak diganti gitu. sampai kita pindah. nggak diganti. Lampu depan juga nggak diterangin, ya kan? Ya kan, tapi lampu depan nggak jangan terang-terang kali. Terus Udah yang pas kejadian itu. di rumah itu juga kakak gue pernah ngeliat kayak si cantik, iya kan? Bukan, enggak gue. Oh iya. Si cantik yang dari itu. arah AC kan? Iya, dari arah emang jendela. di rumah, emang di rumah itu emang banyak banget. Dan gue yang pernah lagi masak tiba-tiba ada yang bisikin gue siang-siang bolong. dan Lu tau itu- gak itu? Tahu? Lu tau kan? Lu Yang gue cerita- langsung astagfirullahaladzim, gue Lu langsung kayak langsung- gitu kan. Lu langsung ngomong sama gue Iya, kalau nggak enggak salah. sama mami.
Sama lu apa sama Sama sih? gua. Sama lu ya? Gua tahu itu kejadian. Lu bukan. Gua lagi Lu siapa? motong-motong. Siapa nih yang Iya. sebelah gua kata kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim, tadi siapa yang di belakang gitu Emang mau kan? bisikin apaan? Apa sih lupa. Pokoknya ngomong apa jelas banget sih waktu itu mah. Orang bener-bener kayak orang di sini Suara gitu cowok. loh. Gak tahu, gue lupa. Pokoknya seinget gue yang langsung astagfirullahaladzim gitu kan, langsung kayak gue tuh bener-bener shock yang gak ada orang sama sekali gitu. Ya kayak cerita waktu si Mbak itu sih, gue tuh kayak gitu tahu tuh. Berarti lu emang Kejadiannya. Pernah nggak kalau teman-teman kamu main di rumah, mungkin ini si kakek nggak suka dengan mungkin teman kamu yang tanpa kamu ketahui teman kamu tuh nggak baik atau gimana? Ada sih satu kejadian yang di saat si anak indigo temennya temen gua datang ke rumah, kan itu kumpul ingat. tuh. Itu sebenarnya si kakek nggak suka gitu kan, karena si kakek ini kan orangnya suci gitu, tapi kenapa yang datangnya hitam, paham nggak? Dan Sampai kayak gitu. Aura negatif lah ya. Iya, aura negatif Oh, yang mungkin. ketawa kayak kunti-kunti itu. Iya, yang ketawa yang kayak putih-putih. dia sesak napas Iya, tiba-tiba di situ Waktu kamu ada di situ. Ada berat lagi. ada krokodil. Kenapa ya? Dia berat mulu. Nah, Odi, Bawa canda, bawa canda, bawa canda, bawa canda. waktu si Lydia sesak napas karena ada orang yang negatif ini, kalau kamu lihat atau mungkin itu benturan energi atau apa? Enggak sih, sebenarnya enggak benturan energi sih kalau dia pada saat waktu itu. Cuman dia kebawa suasana kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Suasana nggak membuat dia nyaman ya? Iya, yang nggak membuat dia nyaman karena di si ini sendiri itu bersih ya, bersih positif gitu. Auranya gitu. positif. Betul. Datanglah yang hitam, suasananya nggak enak. Itu sama aja benturannya. Iya, itu benturan. sama aja benturan. Iya, Dan lu nangis waktu itu kan? sesak napas. Iya. Gue tuh ngerasanya kayak Dada lu sesek banget gitu. kayak lu nggak ngerti deh gue ya, itu tuh kayak nyawa pergi, nggak mungkin nyawa sih, cuman kayak sesak itu udah Ngap sampai gitu ya? ngapa tuh sampai ke sini gitu loh. Iya, paham. Karena dia sendiri positif Itu, dan ada yang negatif. Itu gitu. tuh bener-bener sih itu pas ngeliatin gue soalnya. Posisinya lu lagi halangan nggak? Iya. Nah, posisinya lu lagi halangan pada saat itu. Yang Dan yang dapat ini ya, dan ketemuan. yang masuk pun yang ada di sana dengar sendiri kan? Ketawanya bagaimana? Kan yang si cantik emang sukanya sama yang sedang Tapi halangan. emang itu sih cantik, bukan kan? Si cantik yang gue lihat mah katanya mah enggak si cantik ya katanya. Bukannya siapa? itu bawaannya dia katanya. Iya, itu si cantik yang gue lihat. Maksudnya si cantik ini bentuk fisiknya, mukanya atau panggilannya? Aku yang nyebut si cantik. Itu siapa? Waktu itu cece kita lagi tidur, nggak bisa tidur apa lagi tidur sih tiba-tiba. Bukan, ini bukan ngebahas yang si cantik yang ngeliatin ini, si cantik yang masuk ke dalam badan temen gue indigo itu. Lu panggilnya si cantik. Si cantik Oke. ini nggak kuntilanak sih. Nenek-nenek katanya apa? Iya, nenek-nenek, ya masa ketawanya kayak si cantik sih. Tapi mungkin bisa berubah wujud kali ya? Ya nggak tahu sih, pada saat itu kan belum terlalu bisa fokus banget ya. Cuman ya itu doang sih, kakek yang di rumah itu nggak suka kalau ada mereka sebenarnya. Cuman namanya temennya datang, ya udahlah kita sambut gitu. Berarti kalau seperti omongan Odi tadi, sekarang ini saat ini si Odi udah lebih peka dong, bisa lebih jelas melihat sesuatu. Lumayan Dengan tanda jelas. kutip. Lumayan jelas. Cuman ada bagian tertentu kadang kalau lagi capek nggak terlalu bisa lihat. Karena mungkin nggak bisa konsen kali ya. Nah kalau yang si cantik yang lu maksud itu Yang langsung nongol gitu. yang langsung nongol ya kan, itu langsung tuh kakak gua ngechat gua. Gua ngeliat ada itu tuh dari arah jendela. Katanya itu gara-gara kan dia juga waktu itu posisi lagi dapet juga soalnya. Lagi dapet, iya makanya emang. Itu mah Apa dari bawaan si belakang sih si Mbak? Emang waktu itu ada Mbak? Ada. Waktu itu pas awal-awal soalnya. Dan itu katanya bawaan dari belakang katanya, tapi nggak tahu juga ya.
Gue juga nggak paham juga sih posisinya, kan gue lagi nggak ada di Oh, situ iya, iya. waktu itu. Di Gue waktu cuma itu nggak dapet ada chat di doang gitu situ. waktu Belum itu. ada. Mm-mm. Terus lu ada cerita apa lagi nih? Apa mungkin lu mau nanya-nanya sama gua? Oke, kita mau bertanya apa lagi ya? Om nanya dong, Om. Cepetan. Lucu-lucu aja Bang, bercanda. Iya milenial aja. Dari tadi udah oke belum, Om? Udah. Terus udah lucu mulai di serius lagi. Ingat suara. Kalau Ini kamu udah begini berarti kamu harus Enggak naik. apa-apa nanti potong. Oh. Ntar dipotong Terus aja. Enggak. Eh, Boleh ngomong gak sih? Iya. Kayak yang di sana denger gak sih? enggak apa-apa. Itu langsung beratap. Iya. Dipaham. Diajak bercanda, jangan enggak Makanya diajak bercanda aja. Kok kayaknya gue kalau yang sebangsa kayak gitu langsung sensitif ya? Ini enak nih jadiin konten nih. Apa ini kan hanya sekedar obrolan. Iya, sharing. mohon maaf ya. Kita di sini mah Kita cuma tidak, Sharing. membahas atau menjelekkan. Kita cuma sharing, Sharing apa yang aja. kita rasakan, apa yang kita lihat. Semoga semuanya bijak. Emang hantu bisa bijak. Apa? Emang hantu bisa bijak. Bukan, maksudnya yang bersangkutan mungkin takutnya berasa apa gimana. Itu kalau mau ditutup ya nggak apa-apa. Udah panjang. Kita tutup aja ya daripada makin Iya. menjadi ya. Daripada kita makin berat, Udah makin berat panas, Iya. gue nangis nanti. Mari kita tutup saja. Oke guys, terima kasih udah mau nonton video ini. Jangan lupa Like, subscribe, komen. dan aktifin tanda lonceng biar Ting, ting. kalian langsung ada notification. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Sampai Bye. jumpa. Tinggal seorang ronggeng, dia menemui jalan buntu, dia gantung diri di bawah pohon jambu. Mungkin arwahnya nggak diterima bumi. Saya lihat di pohon beringin itu ada orang main ayunan.